Oh, Aku oke. pernah ikut beberapa ajang pencarian bakat. Beberapa ajang pencarian Yes. bakat di TV apa di mana? Di TV. Begitu menang tuh biasanya dikontrak tuh. Oh iya, 5 besar, 10 besar, sekarang 10 besar katanya dikontrak. sebelum live tuh udah dikontrak, Pak. Iya. Ini aku gak pernah ngomong ke siapapun sih, Ah. jujur. Iya. Udah ada nama-nama list pemenang sebelum Jauh berjalan tuh sebelum kontesnya. 10 besar Sebelum bahkan. syuting. Berarti yang ribuan ikutan itu kasihan banget dong. Itu juga kalau aku tidak mau dikolaborasikan dan tidak mau sign kontrak, aku juga diskualifikasi. Hah? Iya. Kok bisa? Yang kalian lihat di TV itu, kalian tidak tahu sesungguhnya yang terjadi di belakang itu apa, guys. Jessica Bennett, bro. Gila, cantik banget nih. Makasih Pak Nanda. Udah 2 kali loh aku dipuji hari ini Oh iya? sama Pak Nanda. Oh iya. Tadi iya. pas datang, Oh iya, cantik bener, emang banget. Sekarang cantik, dipuji iya, lagi. bener. Makasih. Iya. Udah cantik, suaranya keren, punya karakter. Amin, Gitu. thank you. Nah, Jessica, gue denger mau ganti nama jadi Donna Bennett. Betul, sebenarnya Jessica aja itu sebenarnya udah ganti nama loh. Duh. Karena nama panjang aku itu Donna Michelle Jessica Bennett. Aha. Selama ini yang dipublikasi itu hanya Jessica Bennett. Oh. Cuman dari aku kecil sampai aku kelas 3 SD itu aku dipanggilnya Donna. Oh. Akhirnya karena aku sering banget dibully Donat lah, Maradona segala macam, jadi aku kayak capek, cukup sensitif dulu. Oke. Iya, namanya masih anak kecil mungkin ya. Jadi aku merasa kayak biar aku nggak dibully, aku ganti nama Jessica. Dan Jessica mau dibulinya apa gitu kan? Ya. Iya. Akhirnya mama aku tuh tulis surat ke sekolah. Dia tulis surat ke sekolah, dia bilang Donna tidak mau dipanggil Jessica lagi. Dia maunya dipanggil Jessica. Aku ngomong apa sih barusan? Iya Donna. Nggak mau dipanggil Donna lagi. Tidak mau dipanggil Donna lagi. Uh-uh. Sekarang dia sudah mau dipanggil Jessica aja. Wah. Jadi dari kelas 3 SD sampai akhirnya tahun lalu ya. Ya. Tahun lalu, jadi sekitar berapa tahun itu ya? 15 tahun lebih lah ya. 15 tahun lebih. Dari aku 3 SD sampai aku umur 26 saat ini. Wow. Aku dipanggilnya Jessica. Dan sekarang kayaknya it's time for me to have a new chapter in my life. And balik lagi ke Donna. Balik lagi ke Donna. Wah, ini unik sih. Ya Iya, kan? Donna. Orang kan gara-gara dibully diganti nama panggilan terus balik lagi ke asli ya. Ironinya itu aku gak suka nama itu gitu. Pada akhirnya aku dewasa, aku balik lagi ke nama itu. Kesel kan? Oh bisa gitu ya? Aku juga bertanya-tanya Pak, kenapa hidup aku kayak gini? Triggernya apa sih? Kenapa balik lagi ke Donna? Kayaknya By the way ada juga tuh. apa tuh? Cita-citata jadi Cita Rahayu. Makanya, by the way itu idenya Kak Cita sebenarnya. Oh gitu? Iya, salah satu idenya Kak Cita, dia bilang aku juga merasa diri aku tuh udah nggak Jessica lagi gitu. I don't feel like I'm Jessica anymore. Aku merasa kalau orang bilangnya rebranding ya. Cuman ini bukan masalah karya aku aja. Aku merasa aku tuh udah kayak aku nggak tahu orang ngalamin apa enggak ya. Cuman aku kalau ngeliatin foto-foto aku dari 3 bulan lalu itu aja aku nggak recognize myself. Kenapa? Cause kayak hidup itu kan banyak perubahan ya. Dan makanya aku mau rubah nama karena aku merasa udah waktunya untuk perubahan karena aku sudah I feel like a new person. I want to be reborn again. I don't want to be stuck in the past. And yeah, I just want something new, something fresh in life. And that is why aku merasa sarannya Kak Cita untuk bilang ke aku coba ganti nama aja ke Donna. Aku cukup panjang tuh Pak mikirin. Cukup panjang. Cukup panjang aku mikirin sekitar hampir setahun kali ya. Hampir setahun. Hampir 1 tahun aku mikirin. Wow. Ganti nama itu kayak aku mulai lagi dari nol. Yang selama ini orang kenalnya Jessica. Sekarang tiba-tiba kayak namaku bukan Jessica lagi nih. Dan itu udah jadi nama panggung, nama artisan. Exactly. Itu kan gak gampang kalau merubah nama. Diskografi aku semua namanya Jessica Bennett. Bennett. Tuh gimana gitu kan? tuh nanti ngurus ininya ya kan? Terus juga harus pikirin tuh. Bener banget. Iya kan?
Ya Cita Rahayu juga itu juga Betul. sesuatu yang jadi apa ya, unik lah. I Tapi guess ada journey-nya, ada alasannya dan memang panggilan ya mhm, gitu. Jadi bukan yes, bukan motif cuman karena bisnis atau industri. bukan. Aku merasa hidup aku, I really believe in change. Hmm. Menurut aku kalau kita nggak change atau kayak berevolusi itu kayak menurut aku spiritually, mentally kita udah kayak udah nggak ada, like how do I put like not die, nggak pakai kata die gitu, kayak aku merasa udah ya mending nggak ada di dunia ini aja gitu. Wow, berat banget nih. Iya, karena kan gini loh, manusia itu diciptakan menurut aku untuk berevolusi, untuk why did I just crack my finger? Menurut aku manusia tuh diciptakan untuk berevolusi, untuk belajar Iya. gitu kan. Kalau kita nggak belajar ya what's the point of living? Tapi iya loh, gue juga Yep. kemarin juga ngobrol sama teman, kan ada Patrick Effendi kesini, ada Sani Sondoro gitu yang udah berumur semua, pria Yes. berumur, semua bilang gitu. Yes. Mereka terus tiap hari tuh ada pelajaran yang harus dipelajarin Yes. dalam hidup, dalam bisnis, dalam apapun, semua aspek. We're students all our lives. Ya. Termasuk gue yang sudah tua ini juga masih banyak belajar gitu. Makanya kadang ya journey ya, perjalanan ya Yep. mungkin ya. Yep. That's why it's called a journey. Kita jalan sampai tujuan. Nanti udah ke tujuan itu, tujuan mana lagi nih? Kita holiday kemana lagi nih? By the way, di industri dulu awalnya itu dari ajang pencarian bakat bukan ya? Betul. Oh, Aku oke. pernah ikut beberapa ajang pencarian bakat. Beberapa ajang pencarian Yes. bakat di TV apa di mana? Di TV. Di TV. Yes. Terus menang ya di situ. Ada yang menang, ada yang sampai 10 besar aja, ada juga yang nggak lolos. Oke. Nah, begitu menang tuh biasanya dikontrak tuh. Oh iya, 5 besar, 10 besar, sekarang 10 besar katanya dikontrak. sebelum live tuh udah dikontrak, Pak. Kalau pengalaman aku. Gimana? Sebelum live, Sebelum live. sebelum pengumuman menang. Siapa yang menang, yang lolos enggak? Apa gimana sih? Jadi kan biasanya kan ada audisi dulu di kota masing-masing kan. Ada audisi, habis itu kalau udah lolos dari kota masing-masing, itu baru kita bisa ke Jakarta. Syuting. Yes, syuting di live. Jakarta. Betul. Sepengalaman aku itu pas kita udah lolos di Jakartanya itu kita sudah disuguhkan kontrak untuk What? tanda tangan. Yes. Berarti sebenarnya pemenangnya udah ditentuin dong dari. Nggak tahu ya, mungkin konspirasi. Wah. Weh. Mungkin bisa jadi. Wih, ini menarik ini. Mungkin. Aku pun juga bertanya-tanya itu. Oke, karena ya banyak yang netizen banyak ngebahas gitu bahwa ini udah begitu udah berapa besar tuh kayak udah ada fansnya sendiri, udah terorganisir dan kayaknya spotlightnya udah kayak udah disiapin nih lagu yang cocok, yang Yes. enggak, Yes. terus iya kelihatan kayak emang udah desain. Aku boleh spill sesuatu gak sih? Aha. I don't know if I'm Iya. allowed to say this or not. Tapi aku inget banget. Ini boleh gak ya? Aku dituntut gak ya nanti kalau Nggak ini? boleh lah, kan udah lewat juga. Iya Dan sih. ini kan maksudnya ada pembelajaran di situ. Kita harus juga sharing lah, sekedar sharing. Aku jadi takut. Aku inget banget dulu waktu aku masih belum sampai 10 besar bahkan seingat aku ya. Mukanya Pak Nada serius banget. Iya, gue bener-bener nyimak serius, gue bener nyimak. Ini aku gak pernah ngomong ke siapapun sih, jujur. Aku inget banget salah satu, aku gak mau namain orangnya sih yang nge-spill ke aku. Salah satu ibunya kontestan. Ibunya kontestan. Iya. Oke. Itu kayak deket sama orang-orang yang TV. kerja di TV. Oke. Ya. Dan mereka tuh bilang ke aku. Pada saat itu mereka bilang kalau ini jauh sebelum 10 besar. Kamu tuh bakal menang. Terus aku kayak, hah emang iya? Terus dia bilang, iya, kamu tahu aku udah lihat list di kantor itu siapa yang bakal jadi juara-juara. Wah. Sumpah aku gak bohong. Wah. Terus aku awalnya tuh kayak
enggak lah ini kayaknya tantenya cuman ngomong nonsense aja gitu lah, kayak enggak, ini Waduh. cuman kayak speak doang gitu ya Oke. katanya. Ternyata bener dong, semua yang dia sebut tuh bener. Ternyata benar. Iya. Udah ada nama-nama list pemenang sebelum Jauh berjalan untuk sebelum kontesnya. 10 besar Sebelum bahkan. syuting. Sudah syuting, cuman kan Sudah syuting. ada live show, Ah. ada banyak step untuk ke 10 besar kan. Ini Belum sebelum final, semifinal. jauh Pak, jauh. Wah, Dan itu sebelum 10 besar, bayangin aja. 10 besar kalau dia nge-spill kayak gitu kita udah bingung kan. Ini sebelum, masih kayak mungkin awal-awal live gitu loh. berarti Aku kira dia bohong Pak. Ternyata bener yang dia susun itu. Oh ya, juara 1 ini, juara 2 itu bener semua. jadi Aduh, aku am I in trouble? gila Iya. nih industri. Berarti yang ribuan ikutan itu kasihan banget dong. Ya, I don't wanna be mean. Aku bukannya mau kasar atau gimana ya. Cuman kayak Ya kenyataannya begitu semua ya. tuh punya porsinya masing-masing Ya, ya. gitu loh. Ya artinya kenyataan di industrinya kayak Iya. begitu. Enggak semua, ya namanya kompetisi dong. Enggak semua akan terpilih kan. Pasti harus ada pemenangnya. Cuman aku gak percaya ketika dia ngomong gitu. Aku Wah, tuh kira dia gila cuman sih. bercanda atau bohong. Dan bener banget yang dia ngomong. Gila sih. Aku itu sampai sekarang aku masih mind blowing gitu. I'm mind blown. Wah anjir. Berarti konspirasi itu sudah pemenang udah ditentuin dari awal sih. Jadi buat apa yang lain ikut-ikutan berkompetisi? Kasihan yang lain loh. Ribuan loh itu yang daftar peserta. Iya bener. Kalau untuk yang ada juga kan konspirasi orang bilang, oh mereka bayar untuk menang. Tuh itu Nah, juga tuh. kalau itu aku jujur nggak pernah mendengarkan kayak gitu. Titipan. Kalau Titipan titipan, untuk menang. Atau Nah. masuk berapa besar. gini loh, kalau aku mikirnya secara logika ya, kalau emang itu orang titipan tapi dia nggak punya apa yang industri mencari, ya sama aja Oh, nggak iya. bakal dipilih kan. Akan kelihatan banget performance jelek. Oh iya, Suaranya jelek. ya apapun itulah, mungkin kurang gitu. Cuman aku pernah dengar di angkatan aku di salah satu ajang itu, aku pernah dengar seliweran, aku nggak tahu ini fakta atau false. Aku pernah dengar ada satu kontestan yang mereka itu katanya keluarganya itu punya uang banyak gitu, well to do. Dan mereka itu kan kalau di kompetisi itu kan ada sistem SMS gitu kan. Oke, iya. Nah, SMS itu kan ada duitnya, vote ya kan. yes, that's a lot of Dan money. itu bisa ngebom. Yes. Jadi pemenang itu berdasarkan banyaknya polling, vote, ya berarti kan duit dong. Yes. Duit bermain dia Yes, bener punya. banget. And aku mendengarkan kalau katanya mereka itu kontestan itu keluarganya itu udah bener-bener kayak jor-joran banget sama ke company telepon besar gitu untuk bayar, kasih duit untuk SMS ke nomor kompetisi peserta itu. Iya. Wah. Untuk voting kok itu. Tapi dia malah kayak kenapa dia bisa ngomong gitu karena dia kesel karena akhirnya kontestannya itu nggak make it. Oh. Jadi kan kayak aku jadi udah keluar mikir duit. dong, like Udah keluar duit banyak segitunya aja ya. iya. Dan dia tuh katanya kayak kaya sampai punya universitas gitu-gitu lah. Wah. Ya bisa kebayang lah ya. Apa gitu, uangnya sebanyak apa. Jadi aku jadi mikir kayak itu juga sebenarnya nyindir ke aku sih. Karena di salah satu ajang itu aku itu tidak pernah mencapai di bottom 2. Gimana? Gak pernah mencapai di bottom 2. Kan biasanya kan penampilan terburuk gitu lah ya di malam itu biasanya ada 2 penampilan terburuk. Habis itu satunya dikeluarkan gitu kan, dieliminasi. Dalam ajang itu aku tidak pernah bottom 2. Wah. And I don't come from a rich family. I don't know how. Ya karena kamu keren emang. Amin. Vokalnya keren banget, karakter banget, terus cantik. Jadi secara kebutuhan industri udah pasti ini komersil banget nih, bisa jadi duit banget nih.
Ini kamu nih bisa jadi duit banget. Gue juga kalau jadi produser atau apa, wah gue incer Ya nih. berarti Pananda udah tahu dong industri kayak apa. Baru di spill. Ya. Dia speak doang guys, cuma bohong doang. Kayak gimana sih? Belaga kayak orang gak ngerti. Padahal dia yang bikin industrinya. Tapi aku jadi mikir loh Pak, kayak jujur ya, aku tuh sering banget insecure. Kok aku tuh bisa menang gitu? Karena kalau dilihat ya dari juara 2, juara 3, itu orang-orang yang sudah sangat profesional banget in the singing industry, in the entertainment industry. Mereka udah penyanyi wedding, udah berpuluh-puluh tahun bahkan. Dan aku yang literally gak tahu dari mana, kayak dari Bali, plup datang gitu kan. Terus tiba-tiba menang gitu. Aku jujur aku insecure. Aku pernah juga bilang di beberapa interview kalau I feel like I don't deserve to win. Oh gitu ya? Yes. Malah begitu ya? Yes. Sampai to the point aku tuh I feel ashamed to have that title, the winner of this gitu. Karena I feel like I didn't deserve it for years. Oh, Yes. selama itu Yes. nggak pede. Iya, karena aku kalau ngelihat performance aku yang dulu-dulu di ajang pencarian itu, aku merasa kayak enggak, ini kurang banget nih anak gitu. Kayak kok dia bisa menang gitu, banyak falesnya apa segala macam. Iya. Kayak aku sadar gitu loh, aku nggak sematang orang kayak juara 2 udah penyanyi profesional wedding, juara 3 juga, mereka udah they've been in the industry for years. Banyak yang banyak gue juga melihat ya lulusan ajang pencarian bakat gitu ya. 5 besar gitu ya. Ini dari setiap juri kan punya jagoan masing-masing. Iya, Dan betul. penonton juga yang nonton juga jago. Orang berpikir secara kualitas ini nomor 3 nih. Mestinya jadi pemenangnya. Tapi di juara 3 atau juara 4, juara 5. Padahal tuh yang keren banget secara ini. Ya itu tadi. Iya Ya, kan, aku gitu. jadi mikir gitu loh, kok kenapa yang aku yang menang gitu. Ya. Aku jadi beban gitu. Aku merasa terbebani. Kok aku yang menang? Ya tapi ya gue secara industri ya, secara bisnis gue melihat perpaduan antara kualitas audionya audio dan visual itu sempurna. Jadi suaranya keren, good looking, itu menurut gue stage performance keren, itu udah wah ini jualan nih. Ini jualan nih. Ini dagangan nih. Berarti kalau Pananda jadi produsernya kayak gitu berarti. Kalau gue dari sisi bisnis industri ya akan begitu. Begitu ya. Karena pada faktanya ya klien atau produk brand nyari yang kayak begitu. Gitu itu ya fakta. Tapi yang fakta itu udah ada list pemenang sebelum kompetisi itu berlangsung, itu gue gila sih. If you think about it from a business side, right? In the end, it's a business. People want to make money. These big companies want to make money kan. Ya make sense. Kayak mereka audisi untuk siapa yang akan paling cuan gitu kan, kasarnya. Iya kan? Ya emang mungkin kelihatannya nggak fair, tapi aku rasa ya as a business person, ya pasti kita mikirin dong profit kita apa segala macam gitu. Iya. Kita udah ngeluarin budget produksi bla 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 bla. Aku berpikir secara objektif aja gitu ya. Kalau aku memposisikan diri aku sebagai owner bisnis itu, ya pasti aku akan lihat yang mana yang paling menguntungkan gitu. Itu tuh jawabannya. Harus apa ya? Aku belajar menjadi open minded. Oke. Tapi yang keren kamu nggak ngebom vote itu ya? Enggak, Jadi- jujur enggak. Jujur ya Pak Nanda, jujur banget. Aku pas sebelum aku audisi aja, itu ide untuk aku audisi itu bukan ide aku tapi mama aku. Yang kayak udah kamu ikut aja dulu, belum tentu juga kamu lolos. Just go. Akhirnya aku audisi dan di kotaku tuh nggak ada audisinya. Jadi aku harus fly dulu keluar kota di Surabaya. Di situ baru aku audisi. Dan itu aku orang paling terakhir di hari itu. Wah. Aku orang paling terakhir. Aku latihan di Peserta parkiran pakai terakhir. gitar. Oh gitu. Sumpah. Peserta terakhir. Iya, datang paling terakhir. Orang-orang makan ada gedungnya gitu kan. Mereka pada ngantri di sana. Terus aku pengen latihan dulu di luar.
Akhirnya aku latihan dulu di parkiran pakai gitar. Lagu apa tuh waktu itu? Halo Beyonce. Wih. Iya. By some miracle, aku nggak ngerti gimana caranya, ada orang yang kerja di TV itu. Dia lihat aku lagi latihan. Oke. Dia datang ke aku. Dia bilang, coba kamu nyanyi buat aku. Ya udah, aku disuruh nyanyi. Ya udah, oke. I don't know who this man is. He never said kayak dia siapa. Dia langsung spot on. Oke, kamu nyanyi dulu. Ya udah. Masih ingat bukannya? Nanti masih dekat. Aku masih kontak-kontakan sama kakak itu. Oke. Kita nanti kita boleh. Tapi aku nggak tahu sih dia masih kerja di TV itu apa enggak. Terus aku nyanyi. Akhirnya si kakak ini bilang, oke, kamu ikut sama saya. Oke, wow, aku mau diculik ya. Akhirnya aku ikut sama dia ke sebuah ruangan. Ruangan pertama aku nyanyi Halo itu lagi. Itu di ruangan tuh udah kru TV? Ada. Oke. Ada. Aku nyanyi. Akhirnya sudah selesai. Dia bilang, oke, kamu tunggu di depan ruangan ini ya. Aku tunggu. Akhirnya aku masuk lagi ke ruangan kedua. Udah deh, nyanyi lagi. Terus dia bilang, oke, terima kasih. Nggak ada bilang lolos apa segala macam dulu. Baru aku pulang ke Bali. 1 month after lah ya kira-kira. 1 bulan setelah. Lumayan lama ya? Iya, aku audisi seingat aku itu Februari kalau nggak salah. Februari. Sorry. Aku audisi Januari. Di teleponnya Februari. Februari 1 hari aku dapat telepon. Terus aku angkat, terus dia bilang, oke, selamat kamu lolos gitu segala macam. Oke. Akhirnya Maretnya, nah itu baru mulai ke Jakarta. Iya, itu baru yang audisi yang kalian lihat di TV. Oke, itu berapa peserta tuh di Jakarta tuh? Wah, itu dari seluruh Indonesia tuh, Pak. Iya, semua dari yang precast itu, dari seluruh kota di Indonesia, mereka gabungin akhirnya jadi yang di Jakarta itu. Dan itu juga karena banyak orang, jadi tuh banyak kloternya. Aku lupa jujur aku kloter berapa karena udah hampir 1 dekade lalu ya guys. Aku gak bisa mikir sejauh itu. Tapi aku inget banget nyampe Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta, terus naik bus, langsung tuh ke hotel dulu awalnya. Hotel, baru tuh kita ke studio TV. Studio TV, dan itu karena banyak banget jadi bener-bener harus nunggu seharian. Terus the rest is history. Aku audition akhirnya yang di TV, dan itu karena aku nggak expect kan kalau aku bakal jangankan lolos. Menang, masuk top 10 aja kayak udah bersyukur gitu kayaknya. Aku tuh nggak bawa barang banyak. Akhirnya mama aku harus kirimin pos gitu baju-baju. Oke. Gitu. Dia harus kirimin kayak berapa koper gitu. Iya. Nggak nyangka tuh ya lolos tuh ya? Nggak nyangka, jujur nggak nyangka. Wah. Terus di berapa besar tuh denger udah ada list nama-nama itu pemenang jauh sebelum 10 besar. Sebelum 10 besar. Aku lupa deh nama stage-nya apa. Pokoknya itu namanya tuh apa? Am I allowed to say it? It's like the showcase gitulah kalau nggak salah. Yang sebelum 10 besar. Gitulah. Wow. Dan I was like, nah, you're just lying. Masih belum percaya tuh ya? Enggak. Enggak. Belum tentu lah gitu. Aku nggak percaya padahal aku deket banget sama tante ini. Banget deketnya. Kok bisa tahu tante itu? Karena itu dia sering bergaul, jadi dia tahu. Tapi banyak yang nggak tahu soal ini, maksudnya. Iya. Emang insider secret ya. Iya, benar. Benar sih, insider secret. Aku juga nggak pernah, like I said, aku nggak pernah bilang ke mana-mana. Karena aku nggak tahu kalau aku dituntut atau gimana, kan bahaya juga ya guys. Ini aja aku takut nih. Ya ini kan ngebahas yang masa lalu, maksudnya kan belum tentu yang sekarang seperti itu. Tapi nggak apa-apa, Pak Nanda lawyer kan. Jadi I'm good. Kita kan ngebahas fenomena yang dulu ya, belum tentu sama juga polanya kan. Ya mungkin bisa jadi. Atau sama polanya, masih sama. Iya. Gitu. Abis itu menang tuh ya. Menang. Tanpa ngebom SMS vote apa, menang juara. Dulu itu ada nggak hanya SMS aja, ada voting online juga.
Voting online juga. Wow. Berarti kalau orang nggak punya duit agak susah juga ya dapat vote sama ini ya. Bisa vote online. Bisa vote online. Google Votes. Am I allowed to say that? Iya, dia dulu pakai Google Votes. Selain SMS, Google Votes gitu. Dan tuh kelihatan tuh nanti pollingnya berapa. Kalau yang SMS aku nggak tahu ya. Tapi kalau untuk Google Votes tuh kelihatan. Oke. Siapa yang pollingnya paling tinggi, kedua paling tinggi tuh ada. Oke. Terus ditawarin kontrak. Ya kan biasa kalau 5 besar atau berapa besar si ajang pencarian bakat ini kan ditawarin kontrak tuh. Iya, betul. Kontrak masuk ke manajemen artisnya. Iya. Dan lain-lain tuh, label, rekaman dan lain-lain. Itu di tahap berapa besar tuh? Sebelum live, pas mau live gitu, pas mau live. Iya pas mau live kalau nggak salah. Itu udah berapa lolos ke berapa besar? 10 besar udah? Belum, jauh. Ini agak. Terus katanya kalau kita nggak sign, ya udah diskualifikasi, nggak boleh ikut. Wow. You're out. Wah Gitu. tuh kayak ancaman ya. Iya, gitu. Antara seneng bahwa ini bisa eksistensi di entertainment bisnis, di industri, sama kayak kok ada ancaman nggak mau sign. Sign itu kan berarti kan terikat. Iya. Terikat berapa tahun tuh di kontrak? Zaman aku sih 3 tahun untungnya. 3 tahun untungnya. Wah. Iya. Zaman sekarang berapa tahun? Yang aku dengar setelah zaman aku itu 5 tahun. Lebih 5 lama tahun. guys. Wadaw, lama loh 5 tahun loh. Seingat aku juga ya Pak, aku waktu kan aku audisi kan sendiri kan, solo kan. Abis itu akhirnya aku digabungkan, dikolaborasikan. Itu juga kalau aku tidak mau dikolaborasikan dan tidak mau sign kontrak, aku juga didiskualifikasi. Wah. Oh berarti udah. Aku cukup banyak sih jujur kasusnya. Oh ya. Sampai Simon Cowell hampir datang ke Jakarta buat temuin aku. Hah? Iya. Kok bisa? Karena sebelum live, sebelum episode itu live, aku tuh ada interview sama salah satu newspaper di Bali. Yang aku tuh nggak tahu kalau aku nggak boleh interview. Oh. Tapi aku di interview, akhirnya aku bilang kalau oh ya aku lolos, padahal di TV belum ditayang. Wah, bocor. Dan akhirnya dipublish. Aku nggak tahu kan, aku nggak ngerti. Like I'm just, aku hanya 16-17 tahun guys, nggak ngerti apa-apa, masih anak SMA. Jadi aku pikir, oh dia mau interview aku bagus gitu kan, bersyukur. Terus Masih aku polos di-interview, aku di-interview. Mamaku juga excited dong, ayo kita support anak ini gitu kan dia mikirnya. Terus aku di-interview, di-publish, dan gak tahu gimana orang-orang TV itu lihat artikel itu. Yang aku juga jujur udah lupa. Aku interview. Kan orang media. Iya, dan ada satu orang dari luar, bukan dari TV ini, yang punya lisensi itu ya, bawahannya Simon Cowell. Wow. Dia datang ke aku, ke studio TV itu. Terus aku dipanggil sama orang-orang TV, disuruh ke sana. Itu dia tuh kayak green roomnya juri gitu loh. Tempat buat juri-juri siap-siap make up segala macam. Aku kayak gak tahu apa-apa kan, ya udah aku datang aja. Kamu diinterogasi di situ. Iya, dikira aku tuh sengaja. Diinvestigasi kayak tersangka. Iya, kamu ngapain gitu. Oke. And this man must be like 40, 50 something. He's like British, kind of old. No offense. And dia lihat itu, dia bilang dia tuh langsung fly dari Singapura atau dari mana buat datang ketemuin aku, buat ngomong sama aku. Oke, emang iya? Saya bilang iya, Simon Cowell marah banget sama kamu by the way. Dia itu mau ketemu kamu juga. Oke, damn. I said, I'm so sorry, I didn't know, I really didn't know anything. Aku bener-bener pure kayak aku nggak tahu, nggak ada yang bilang apa-apa. Aku kira aman untuk aku diinterview. Jadi ya udah, kalau aku tahu nggak aman, aku nggak akan melakukan itu. Gitu kan? Gak ada maksud apa-apa. Nggak ada, jujur nggak ada. Iya. Terus dia kayak, oh ya udah, oke. Ya akhirnya udah clear. But I was scared. Serem sih. Serem banget. Ditandain, maksudnya
pengen ketemu orang, wah gila ketemu Yes. sama doi kan keren banget. Iya. Tapi ketemuannya untuk dalam rangka dia marah. Gila. Itu kan bahaya banget buat Iya. masa depan di industri. Banget. Dunia loh Banget. kelasnya kan. Itu belum live show. Home life. Masih awal-awal Terus banget. gimana perasaan kamu? Takut lah, Pak, deg-degan. Terus mau perform lagi. Itu gimana Pas mau tuh? perform. Untungnya Ya. ada jarak ya. Ya kan kalau Aku mental calm down dulu, itu iya. bisa ngebrebet tuh nyanyi Iya, ya kan. jujur aku gemeteran sih waktu ditanya. Aku Iya gemeteran. pasti lah. Gila. Iya, ini juga aku gak pernah spill by the way. Iya. Ini gue juga baru tahu. Gila kita udah kenal. Baru tahu gue. Bener. Gokil. Iya. Aku jujur, aku sama partner aku saat itu salah satu yang paling bikin trouble lah di zaman itu. Oh partner kamu juga? Iya. Oh karena satu paket ya? Iya, jadi kita tuh Di paketnya juga karena arahan dari iya, si bukan TV bukan itu. kemauan kita. Oh gitu. Aku sampai bilang, aku tuh waktu Kan dikolaborasiin. kalau orang nggak mau belum tentu Iya, kayak aku misi sampai cocok. nangis, Pak. Oh, Aku kan sampai why gitu. orang kan collab atau duet itu kan mesti chemistry, mesti Yes. cocok. Namanya seniman ya. Kan seni, rasa, feel. Yes, betul banget. Nggak sembarangan, nggak bisa main Betul. jodoh-jodohin kawin-kawinin duet gitu. Iya. Dan dia kayak pada saat itu kan masih stranger gitu loh. I don't know who she is. And jujur aku juga Nggak jujur kenal banget. juga, belum kenalan, belum Udah kenal berteman. cuman kan kayak nggak begitu deket. Maksudnya biasa aja gitu Ya. loh. Namanya baru kenal kan gimana gitu ya. Iya. Kalau duet itu duo itu ya sohib udah bestie biasanya Iya. udah cocok banget chemistry baru tuh. Kalau kita ditabrakin aja gitu. Wah, kawin paksa ya. Iya betul banget. Sedih. Dan aku bilang ke dia saat itu kayak aku nggak suka sama dia. Iya, aku kan Wah. orangnya jujur banget. Frontal. Iya dia tahu aku nggak suka. Terus aku kayak aduh kenapa aku harus dipartnerin sama nih orang? Kenapa harus dikolaborasi sama nih orang? Gitu aku mikir aku sampai nangis gitu. Terus kayak Sian. Ya, terus. iya, terus aku maksudnya aku akhirnya jadi bestie banget sama dia. Oh jadi bestie ya. Ada bagusnya lah. Ya people come in your life for a reason. Ya kan? Ya. I was just too young to understand it. Wes. Tapi ya ada juga contoh pasangan duet yang tadinya nggak cocok akhirnya jadi bestie. Betul. Contohnya tuh Indi Barens sama Indra Bekti di program Ceriwis. Mhm. Dulu awalnya Indi Barens tuh sebel banget sama Bekti ini anak iya. baru. Teh Indi udah senior gitu, host presenter senior. Bekti baru ya kan, nggak cocok dia. Sebel gitu, nggak jalan, chemistry-nya nggak nyambung. Iya. Akhirnya mereka memutuskan untuk berteman, hangout bareng, makan bareng, ngobrol apa lama-lama mulai kayak ada chemistry. Akhirnya jadi tuh duet itu duo tuh jadi sukses di Ceriwis di program itu berhasil. Nah ini maksudnya adalah duet atau duo ini nggak gampang loh. Betul banget. Kalau belum klik Betul dipaksain, banget. wah Betul banget. berat. Dan kamu langsung di ajang kontestasi udah harus perform, harus bertanding gitu, gokil sih. Tapi aku di situ juga tidak punya opsi. Kayak karena kita we live, eat, breathe everything together kan. Iya, Kita satu Di tempat karantina. karantina, semuanya satu. Jadi ya untungnya sih kita tidak ada masalah dan akhirnya udah klop aja bareng. And we're good for many years. Langsung ditawarin kontrak ya, belum 10 besar udah ditawarin kontrak. Belum. Isi kontraknya apa tuh? Eksklusif. Iya, Manajemen artisnya, Seperti itu. label rekaman, Seperti itu. 3 tahun. Itu kan dikunci berarti ya, di kontrak tuh, diikat tuh. Kalau label musik aku lupa ya, yang seinget aku tuh manajemen deh. Manajemen. Iya, TV dulu. Oke, tapi dibikinin single lagu apa segala macam gak sih? Diurusin gak sih? Ya kan mestinya ini udah iya dong, jadi aset mereka. Mereka adalah media, ya kan TV media lah, punya instrumen banyak. Jadi artinya untuk artis yang apalagi yang pemenang, untuk populer dibikinin program banyak tampil udah pasti dong di Iya. blow up, Iya, dipromosin besar-besaran, gitu. Ya dong. Aku takut jawabnya nih. Wah, emang Gimana ya? masa enggak sih? Gimana cara jawabnya?
Kamu kan menang di situ, jadi Betul, pemenang. betul, Pemenang itu kan anak emas, itu udah pasti. betul. Setelah itu ya kayak tadi gue berpikir, wah gue secara komersil gue anggap ini talent akan jadi duit nih, ini akan jadi di industri akan jalan nih. Iya, Gue bikin program dong, gue iya, harus jadi cuan dong, gue iya, orbitin dong gitu. Gue punya iya, instrumen, gue punya sarana, mestinya begitu dong iya. secara bisnis. Apa Ya, yang terjadi? industri itu juga banyak sekali politiknya ya. Politik. Iya. Gimana tuh maksudnya? Yang aku dengar itu kan ada zaman-zaman apa namanya? Ajang pencarian bakat yang dia lebih booming daripada season yang lain. Ada zaman yang ini, zaman ini. Oh, ini iya, zaman iya, ini iya. booming banget. Iya, iya. Zaman ini kok redup gitu ya. Aha. Yang aku tahu, yang aku dengar juga di season aku budget promonya tuh dipotong setengah. Wah, Karena untuk kepentingan. hah? Ini boleh ngomong gak ya? Wadaw. Iya, Wadaw. begitu. Makanya kalau orang-orang Ngeri kayak banget ya. mikir kok yang pertama booming banget gitu. Tapi yang kedua kayak kurang. Gaungnya kurang ya. Yang aku dengar sih begitu. Aku nggak tahu allegedly nggak tahu tuh bener apa enggak. Katanya Iya ada isu budgetnya itulah ya. dipotong. Iya. Ada isu itulah ya. Wah kalau beneran waduh gawat sih. Ya gimana ya. Duh. Tapi gue sih itu ya banyak-banyak yang lagi rame netizen bahas tentang pemenang-pemenang ajang pencarian bakat. Begitu banyak acara ajang pencarian bakat kan. Ya. Program-program. 5 besar 10 besar bahkan dikontrak. Buat berapa banyak itu talent dikontrak. Itu gimana ngurusnya ya? Itu bagi-bagi kuenya gimana? Itu dibikinin program apa? Sedangkan mereka kan di kontrak tuh kan diikat, nggak boleh kemana-mana. Iya betul. Dan itu masa depan, Betul. karir. Banget. Betul banget. Berapa tahun dihabiskan dalam kontrak tuh harus selesai. Betul. Bisa nggak keluar sebelum kontrak selesai? Enggak. Aku mau keluar juga jujur agak susah. Ya kan? Ya itu banyak yang mengeluhkan itu. Cuman aku biar mereka kayak males gitu, aku minta advance. Jadi kayak, aduh males deh, oke skip. Oh, Iya gitu. Nyebelin nih, ini ribet nih, Iya. jadi ya biar. Mereka mau kembali kontrak as a soloist. Jadi temen aku as a soloist, aku juga as a soloist. Oke. Cuman karena aku merasa kayaknya lebih menguntungkan di tempat lain, jadi aku akhirnya Ada trauma ya? lumayan sih. Karena aku juga pernah punya background kontrak sama TV lain. Oh gitu. Dan aku merasa tuh beda banget Pananda. Oh. Sampai kayak dari makanan aja itu TV yang aku ngalamin yang pertama itu makanan tuh datang tuh panas, hangat gitu. Kayak contohnya bakso. Itu baksonya pasti panas. Kayak they care about their talents. Tapi yang TV yang kedua ini datang nasinya aja rasa pisang. Terus dingin, terus ayamnya keras kayak batu gitu. Wah. Jadi aku dari situ aja udah bisa melihat, oh itu hal yang basic banget loh, itu perlakuan terhadap manusia. Makan loh. iya, dan kita memakai suara kita di ajang tersebut kan. Orang harus jaga makanan, harus Betul jaga minum. banget. Dan mereka gak, ya gitu lah. Hey, TV apa itu? Program apa itu? Hey, itu talent loh, manusia loh. Yes. Dan itu seniman, harus dihargain. Pekerja seni itu kan apa ya, punya peranan penting lah di Sampai negeri ini honor-honor lah, juga gitu. sih. Hah? Honor-honor juga yang Honor? aku ngerasain di TV yang pertama. Itu mereka sangat mengutamakan talent-talent yang mereka kontrak. Jadi misalnya kita dapat job dari mereka. Mereka pasti maksimal tuh 2 minggu setelah itu akan dibayar. Oke, pembayaran honor. Iya, mereka sangat memprioritaskan talent mereka yang mereka sudah kontrak. Tapi kalau di TV yang kedua ini, itu bisa sampai setahun nggak What? cair. Setahun baru Iya. dibayar. Iya, Kamu udah kerja loh. iya makanya. Itu Yang kalian lihat di TV itu produk yang dibuat
Kalian tidak tahu sesungguhnya yang terjadi di belakang itu apa, guys. Ah. Sangat gelap dan chaotic dan Hmm. butuh gimana ya? Butuh mental yang kuat banget sih untuk masuk di industri entertainment menurut aku ya. Nah, It's not for everybody. nah itu dia. Really. Banyak teman-teman yang talenta-talenta baru yang punya bakat harus dengerin ini sih. Maksudnya Yes. kasihan kan kalau mereka tidak paham industri yang sebenarnya itu seperti Iya, apa. betul. Maksudnya obrolan kita nih ya. Betul. Mohon maaf, gue bukannya bermaksud menjelekkan atau apa. Ini fakta Tapi ini. fakta dan mengedukasi juga, menginformasikan Iya, juga. betul. Walaupun belum tentu keadaan dulu sama dengan keadaan sekarang, tapi Iya. itu yang kamu Iya. pernah alamin kan gitu. Betul banget. Dan teman-teman aku banyak yang nanya, gimana sih aku mau masuk ke acara ini. Terus kadang aku tuh suka bilang kayak, kayaknya mendingan jangan Lu- deh. Lu Karena pikir-pikir kamu dulu nggak deh. tahu Iya. perjalanan aku as a winner. Bayangin yang enggak. Iya, itu udah juaranya udah kayak digituin ya. Iya. Wah. Jadi aku kadang tuh aduh mendingan kayaknya yang lain aja deh gitu kalau bisa. Kecuali kamu mungkin if you come from like a well-to-do family atau apa gitu, or maybe you're just lucky kan ada orang juga yang punya luck gitu kan. Because I know what I've been through for 3 years. It was not easy at all. But I don't regret it because aku harus melewati itu untuk belajar industri sebenarnya seperti apa. Karena kayak tadi aku bilang kan, di TV glamor banget kayaknya hidupnya. Iya. Pemenang Iya, ajang pasti kompetisi. orang kaya gitu kan. Dia pasti jadi artis besar, Iya, betul, sukses, kaya betul, raya, famous. Betul. Tapi semua itu nggak menjamin menurut aku. Itu you have to have a good team to support you. That's what I think. If kamu udah dikontrak sama label mana kayak yang internasional, terus punya manajemen juga yang internasional, tapi kalau mereka tidak back you up, tidak support you, I don't think it's very hard for your career to go anywhere. Makanya aku bilang mendingan gak usah deh. Gila. Because I don't want them to go through what I went through. It was painful. Those 3 years were painful to say the least. Segitunya ya. Banget. Wah. Aku pengen aku akan ngomongin sih satu hari aku akan cerita sedetail-detailnya apa yang aku akan lewati. Yeah. Cuman itu nanti kalian lihat, jangan di sini dulu. Iya. Karena kalau aku menceritakan Aha. apa yang aku lalui selama 3 tahun itu pasti kalian tidak akan nyangka kalau aku lewatin itu. Karena aku pun tidak sangka. Tapi kebayang sih sama gue sih, maksudnya ya kasihan aja gitu, maksudnya Ya, ribuan orang loh mengharapkan masa Banyak depan sekali. mereka berkreativitas, menyalurkan hobi bakatnya, talenta mereka gitu ya. di industri. Ternyata faktanya di industri nggak seindah yang It's not mereka sparkles and bayangin. diamonds. No, it's not. It's a lot of Kayak- blood, kayak- sweat, and tears. Kayak dongeng aja gitu, kayak Yeah, it's not a fairy tale, guys. Wake up. No, aku juga dulu kayak gitu. I thought that aku udah jadi pemenang. Oh, maybe my future is set gitu kan. Enggak menjamin. nggak menjamin. Enggak ada yang dijamin di hidup ini kecuali kita akan Waduh, ya seorang kamu aja ya kayak begitu gimana? Yang lain gue yakin banyak juga yang ngalamin itu. Karena ada beberapa teman-teman juga yang cerita membahas ini. Jadi ya kebetulan banget nih kita Iya. mau ngobrol ngebahas ini, membuka cakrawala apa ya, teman-teman yang mau pendatang baru kali ya, pendatang baru yang pengen eksis, pengen nyalurin bakatnya mereka. betul. Supaya mereka juga harus mentalnya siap gitu ya. Iya. Artinya mereka juga harus pinter-pinter untuk membaca kontrak, Betul. membaca kontrak kerjasama dengan ini. Terus apakah itu worth it atau enggak
ya kan? Betul. Kontrak juga harus baca, eksklusif, Betul. diikat itu kan diikat ya? Iya. Diikat jangka waktu sekian ini. Cuman ada nggak jaminan misalnya akan dapetin kerjaan sekian itu juga tidak jadi ada. hak dan kewajibannya harus seimbang dong? Saya pengen nemuin kontrak kayak gitu tapi saya belum. Dari semua kontrak yang saya lihat tidak ada. Mereka ada sih satu clause di mana mereka bilang oh setiap bulan akan ditransfer. Ya kita anggapannya oh berarti kita Punya income. iya ya. gitu kan. Asumsi kita kalau membaca itu pasti Aman nih iya tiap bulan aman. nih. Tapi enggak. There are bahkan aku pernah nggak ini aku boleh ngomong ya. Aku pernah nggak offer 2 tahun. Wah, Bayangin seperti apa. nggak pernah Mukanya langsung. Iya. nggak off air 2 tahun. Yes. Dan Kamu aku, pemenang loh. Kamu juara ajang acara TV gede loh. iya, aku pernah nggak offer 2 tahun. Manajer aku pada saat itu pernah nolakin iklan yang lumayan banget, brand yang besar banget, dan dia nolakin karena Alasannya? katanya budgetnya kekecilan. Padahal itu, wah aku dengar itu jujur aku very heartbroken. Karena iklan itu pasti akan dipasang terus-terus Betul. kan di TV, TVC. Iya. Terus dia nggak ada nanya kita apa-apa, dia langsung decline aja. Padahal yang kerja kita bukan dia kan? Iya. Ya artisnya kan kamu. Pelakunya kamu. Mereka tuh ya istilahnya manajemen atau apa kan perwakilan. Yap. Kita percayakan untuk Betul. mengurus bisnisnya kita untuk kemajuan karir kita. Betul. Tapi kita harus diajak ngobrol karena itu masa depan kita kan. Karir Yang aku kita. lebih sayangkan lagi Pak, orang itu tidak ngerti tentang artist building sama sekali. Itu sih yang aku suka mempertanyakan kenapa kadang itu orang pengen jalanin bisnis, tapi mereka tidak mempekerjakan orang-orang yang berkompeten. Ya kan? Gimana bisnis kita mau running dan prosper, punya growth, kalau kita mempekerjakan orang kayak yang misalnya dia kuliahnya apa, terus dia apa namanya? Ya backgroundnya Segala macam itu nggak ada networkingnya. sama sekali di entertain. Wah. Kayak misalnya transportasi gitu. Wah, Iya. kok bisa sih? Abis itu satu manajer disuruh pegang 10 artis. Bayangin. Kita udah kayak bis aja gitu 10. Wah. Transportasi. Itu. Wah, gue Jadi sampai manajemen tuh ada yang dijulukin ternak manusia. Karena mereka tuh kok ternak segitu banyak talent, berharap ada yang meletus, baru tuh mereka akan, oh ya ini artis aku gitu. Padahal tadinya enggak. Tadinya artisnya udah, dan ini salah satu orang yang aku tahu dia dari subscribers dia masih dikit, masih sekitar 8 ribuan. And then tiba-tiba dia punya satu video cover yang meledak semeledak-meledaknya. Habis itu baru dia diakuin sama manajemen. Baru Langsung dia diposting. Iya kan. karena dia udah datangin duit sendiri. Padahal dia bikin cover itu semuanya itu dia produksi sendiri tanpa Produksi manajemen. sendiri, tanpa manajemen. Dari situ dia dimintain tuh YouTube-nya. Dimintain duit dari YouTube-nya. Wah, ini nggak fair sih di industri ini. Banget. Nggak sih, ini nggak boleh kayak gini sih. Banget. That's why aku, karena Pak Nada tadi bilang kan trauma kan. Setelah kontrak itu aku jujur gak ikut manajemen apapun 2 tahun. Karena aku setrauma itu. Kayak aku bilang kan aku tahu apa yang aku alamin kan. Ya. I know all those nights where I was crying really badly. All the pain I had to go through. The only person supporting me were my closest friends. And ya, aku trauma banget sampai detik ini jujur. Aku takut banget. Tapi ya aku udah tahu gimana cara baca kontrak, gimana cara lebih pintar lah ya gitu. And 2 tahun aku tidak ikut manajemen apapun. Dan ya udah. Itu sakit banget dong rasanya. Itu lebih sakit lagi ketika netizen tuh bilang, ih pemenang. Aku gak boleh sebut ya. Itu lebih sakit lagi ketika dibilang kayak netizen tuh bilang, ih kok pemenang ini redup banget ya. Ih karyanya redup banget ya. Padahal mereka gak tahu
nggak tahu sama sekali setetes pun apa yang kita alamin. Kalau mereka tahu, aku rasa kalau mereka masih bisa kejam untuk ngomong gitu, mereka manusia yang kejam sih kalau menurut aku. Udah nggak manusiawi. Aku suka sakit hati sih ngeliat kayak misalnya ada artis yang dia baru gitu dan dia bangga banget sama karyanya, terus ada aja komen yang bilang, ih karyanya nggak booming, ih artis ini redup ya, ih sekuter gitu kan, apa selebriti kurang terkenal. Itu sakit banget karena aku tahu rasanya kayak apa. Iya, gue aja ngerasain tuh rasanya kayak walaupun gue nggak mengalami langsung, gue bisa ngebayangin kayak apa sakitnya sih. Sementara kamu di belakang dan dalam keadaan yang bingung, nggak tahu mau ngapain, pengen berkarya nggak bisa, pengen expand, pengen grow as an artist, kamu nggak bisa, mungkin karena kamu terikat kontrak atau kamu mungkin di block sama certain people, kayak anak ini jangan dikasih bantu atau apa. Iya. Wah. Politik. Kayak Pandada tadi bilang ada titipan kan. Ya mungkin di luar ajang kompetisi pasti ada yang namanya titipan. Pasti Pandada tahu dong. Ya ada juga yang mungkin mereka nggak suka sama kita atau apa, dan mereka pemain besar, mereka tahu orang-orang pemain besarnya, and people spread bad words about us, dan akhirnya ya udah deh nggak mau kerja sama dia gitu. Aduh. Ini menurut gue sih ya tega sih kayak gitu sih. Makanya kok tega sih gitu. Gue berpikir ini masa depan orang loh. Itu mereka ngabisin waktu berapa tahun kebuang. Iya. Mau lepas kontrak nggak bisa, diikat dengan kontrak kerjasama atas nama hukum. Ke kiri salah, ke kanan salah. Tapi nggak diapa-apain, nggak diurusin, nggak dikasih pekerjaan, di treatment dengan baik, dengan profesional, itu sakit. Sementara kita juga di sini harus bayar listrik, harus makan. Apalagi aku anak perantau, aku dari Bali, dan ya aku cukup muda. Aku dari umur yang kontrak itu dari umur 17 sampai 20, dan aku sampai punya temen aku, salah satu sahabat aku, tetangga aku pada saat itu umurnya udah 60 sekian lah. Dan dia tuh kayak, gila ya kamu dapat masalah seberatnya dalam usia yang semudanya. Itu dia kayak, aku salut banget sih sama kamu. Aku kayak, ya gimana ya Om, aku juga bingung, maksudnya aku juga gak pengen lewatin ini sih jujur. But now I'm older, I realize aku malah bersyukur dapat masalah seberat itu di usia semuda itu. Waduh. Karena aku melakukan error yang sangat, ya bukan error sih, tapi aku melewati fase yang sangat berat di usia yang muda. Akhirnya aku sekarang di usia yang muda udah lebih smart daripada orang-orang yang mencemplung di mungkin usia yang lebih mature. Misalnya mereka baru ikut di industri misalnya 27, 28, ketipu. Ntar lagi udah 40 gitu. Banyak yang belum, banyak teman-teman artis musisi yang nggak tahu kontrak hukum yang jelas, hak kewajibannya yang didapat. Terus juga ada juga penyanyi yang udah gede-gede gitu ternyata punya masa lalu kontrak kerjasamanya tidak fair. Yang dia nggak dapat royalti dengan semestinya. Aku belum pernah dapat royalti. Hah? Kamu belum pernah dapat royalti? Waduh. Untuk beberapa lagu ya. Gue minum dulu deh. Ya mungkin lagunya nggak booming kali ya. Nggak gitu. Sekecil apapun itu ada hak moral, ada hak ekonomi. Jadi pasti ada income. Nggak mungkin seorang juga memproduksi sesuatu nggak ada dapat sesuatu juga nggak mungkin logikanya, dan itu menurut gue tuh hak, dan itu jahat kalau hak itu tidak disalurkan, disampaikan gitu. Makanya kan ada kontrak itu udah ada hak dan kewajiban. Dan yang terganggu juga gue dengerinnya, aduh gimana ya. Berarti banyak
Satu hal lagi aku mau bilang nih. Aha. Aku tiba-tiba keinget, sorry. Hmm. Aku nggak tahu boleh ngomong ini apa enggak sekali lagi. Cuman ngebahas netizen ya tadi ya. Hmm. As a winner, pasti netizen punya ekspektasi yang lebih tinggi kan. Dimana orang lain punya single, pasti juara 2, 1 juara 2 minimum album kan. Iya dong. Minimum album. Iya dong. Terus orang-orang tuh netizen pada komen, ih kok ini nggak punya album ya, gitu. Kok aku nggak punya album? Aku sama partner aku kenapa nggak punya album? Aku pun bertanya gitu guys. Karena Dibully lagi sama netizen. dijanjikannya album, Dijanjikan yang album. tapi aku tidak pernah melihat album itu. Bahkan tidak ada music video. Cuman 2 single, 1 lirik video. No music video, no album. Waduh. Itu kayak orang di PHP-in gak sih, rasanya kayak orang apa ya, dijanjiin punya harapan besar terus nggak ada itu ternyata gitu. Iya. Itu kayak aduh sakit banget sih gituin. Seingat aku sih itu tertera di kontrak, seingat aku. Oh. Mestinya aku- sih bisa dituntut tuh. Artinya kan kalau ada tertulis di kontrak ya kita harus kejar itu gitu. Ya kan kamu ya jadi pembelajaran ya. Iya Tapi banget sih. artinya itu ada banyak tuh yang kita bahas tadi. Kamu pendatang baru sama artis yang udah senior, yang udah besar itu kan banyak tuh, ada sempet cerita tuh di dunia komedian kalau nggak salah gitu. Jadi senioritas. Jadi kalau ada artis baru, si artis senior ini ada yang suka insecure, ada yang insecure nih. Dia suka nutup atau memandang sebelah mata pendatang baru gitu. Artis baru, seniman baru gitu. Kamu pernah ngalamin gak? Pernah banget. Pernah? Pernah banget. Kamu udah juara nih? Baru tahun lalu seingat aku. Hah? Baru tahun lalu aku ngalamin. Loh, kamu udah punya nama dong tahun lalu sih? Ya mungkin karena nama aku gak sebesar dia kali. Wadidaw. Ya. Oke, penyanyi terkenal. Maksudnya gimana? Dia penyanyi terkenal. Iya, penyanyi. Terus apa? Kamu ketemu di Jadi kita di satu event nyanyi bareng. Tahun lalu ada satu event kita nyanyi bareng. Dan emang dia senior aku. Senior. Tapi aku gak pernah ketemu dia sama sekali. Aku juga karena gak pernah ketemu, gak pernah ngobrol, gak kenal kan. Ya. Terus tapi I know her. Maksudnya I know who she is. Tapi gak kenal on a personal level. Never said hi, never nothing. Terus insiden pertama, jadi harusnya kita itu di satu green room atau satu tempat siap-siap, tempat makeup. Iya. Itu tempatnya besar lah, kayak bisa buat 30 orang muat lah kalau nggak salah. Kalau kira-kira 25 orang, 30 orang tuh muat. Terus karena aku lihat nama aku di sana, aku masuk kan. Nama aku sama nama mereka. Jadi aku masuk, tapi kita satu tempat. Oke. Terus itu kan ada 2 meja rias berbeda kan. Aku duduk di tempat aku. Dia belum ada sih. Dia nggak di ruangan itu. Akhirnya ya udah aku siap-siap aja, I do my thing. Terus aku keluar. Aku bawa teman aku juga. Nah, dia masuk, dia marah-marah. Kayak ini siapa, ini apa gitu segala macam. Dan teman aku denger. Dia marah-marah maksudnya? Iya, dia marah-marah, dia komplain tapi pakai bahasa Sunda. Jadi aku nggak ngerti kan. Tapi teman aku ini ngerti Sunda sedikit-sedikit. Dia marahnya kenapa? Ya karena dia nggak mau share ruangan makeup sama aku. Wah, sombong banget, woi. Siapa tuh, woi? Gila, ngartis banget ya. Oke. Terus akhirnya Gue paling sensi soal ginian gue. Beneran, sumpah gue. aku kan nggak ngerti kan. Teman aku tiba-tiba datang sama salah satu manajer lah. Salah satu manajer datang, ya kayak yuk kita pindah yuk JB gitu. Oke, kenapa? Akhirnya kamu disuruh pindah ruangan? Akhirnya aku pindah. Wah. Pindah ke sebelahnya. Yang ada kan ada sekat-sekat gitu kan.
Ya udah aku pindah. Dia marah-marah, dia komplain ke makeup artist semuanya, dia bikin havoc, bikin ruckus gitu lah, bikin heboh. Waduh. Ini apa siapa gitu pakai bahasa Sunda. Ya itu teman aku datang, yuk just Dia kita mau pindah. sendirian di situ jadi eksklusif gitu. Iya. Dan kamu udah di situ loh, itu nggak sopan Udah, loh. aku di situ duluan. Itu nggak sopan. Dan barang loh. aku udah di layout kan. Namanya orang siap-siap, kita ada siapin barang juga, butuh ini apa. Ya udah akhirnya semua barang aku di pack, pindah ke sebelahnya. Aduh. Sebelahnya itu ada, boleh sebut nama gak? Kak Mita, The Virgin. Dia kayak, dia udah tahu kayak orang ini kayak gimana kan. Udah nggak apa-apa aja sama kita aja. Aku kalau Kak Mita aku kenal. Gitu. Cak kayak, oh iya Kak Mita makasih ya. Ya udah kita siap-siap Ya ampun. bareng. Apa Kak Mita triat kalau nggak salah, ruangan triat atau apa gitu lupa aku. Nah akhirnya di situ udah kayak oke ya udah lupakan semuanya, kita fokus ke siap-siap nyanyi karena eventnya lumayan besar. Akhirnya siap-siap, udah mau selesai acara, itu ada satu bukan scene apa ya, satu part di mana semua artis tuh all out on stage gitu kan. Di situ ya udah kita tunggu di belakang panggung, tunggu di belakang panggung. Terus aku tuh nggak nyadar kalau aku berdiri di belakangnya dia. Udah aku berdiri aja, I'm not touching her, nggak ada apa-apa, I'm not like we're in our own bubbles. Aku jauh. Terus aku karena pengen lihat apa yang kejadian di panggung, kan kita di backstage kan. Aku pengen lihat apa yang ada di panggung. Aku maju sedikit, maju sedikit. Abis itu dia mulai kayak ngomong bahasa Sunda, terus muka dia kayak gitu. So aku kayak, ini orang kenapa? I'm not even touching her, nothing. Dia ngomong bahasa Sunda, kayaknya dia lagi ngatain aku, terus mukanya yang bener-bener kayak gitu, terus dia langsung tarik gitu dressnya. What? Iya, so kayak, did I do something wrong? I didn't touch you, I didn't do anything. Udah deh gitu. Terus di situ aku mulai kayak, ini orang kenapa ya? Itu amat tuh ya. Akhirnya aku kayak berdiri jauh dari dia. Tapi aku lihat dia perlakuan sama artis lain beda sih jujur sama aku. Oh gitu. Ya mungkin karena dia nggak tahu aku atau gimana nggak tahu. Ya nggak gitu juga dong. Orang nggak tahu bukan berarti dia harus iya sih. harus sinis gitu sama kamu gitu loh. Iya dia bener-bener mukanya marah banget, aku inget banget. Dia ngomong apa sih ya eta apa gitu lah. Dan nadanya kenceng, lumayan kenceng. Sampai temennya di sampingnya udah kayak udah gitu. Aku kayak what just happened? Gua kenal nggak orang itu kira-kira? Kenal lah Pak Nanda, orang lama di industri. Pak Nanda kenal orang itu duluan daripada aku tahu orang itu. Oh ya? Iya. Jadi, woi siapa woi? Kamu. Heran kamu berbuat. Dia mungkin karyanya sekarang udah lebih slow down kan. Tapi dulu dia berjaya banget. Oke. Gitu. Gue tahu dia ya berarti ya. Tahu banget. Oke. Netizen juga pasti tahu lagunya juga. Karena se-iconic itu guys. Nyanyiin dong lagunya. Bahaya. Aku pernah juga punya satu insiden. Dia bukan artis sih. Cuman aku kayak gak pernah lihat orang sampai segitunya. Kenapa? Jadi gimana ceritanya? Ini ceritanya udah agak lama, mungkin tahun 2015-2016 lah. Awal-awal keluar dari ajang pencarian bakat itu. Aku masih manggung. Sakit tuh ya masih Iya. setelah ajang itu masih proses pemulihan. Iya. Ini. Sampai sekarang kali ya. Sampai sekarang aduh. Apa namanya? Aku manggung di sebuah acara dan ternyata mereka tuh menyediakan makeup artis. Makeup artis. Terus aku kan emang biasa makeup sendiri kan. Karena aku merasa aku yang lihat wajah aku setiap hari, Ya aku udah tahu lebih nih tahu. cocok yang enggak apa. Ya kan cocok-cocok kan. Betul. Dan kulit aku juga sensitif. Oke. Aku cepet banget jerawatan kalau nggak cocok produk gitu kan. Dan muka kan aset gitu kan buat kita kan. Iya. Terus aku nanya, minta manajer aku nanya ke makeup artisnya. Pakai produk apa ya? Soalnya kalau nggak cocok pakai produk aku aja gitu. Itu semua begitu kok. Iya. Terus dia marah Pak Nanda, dia tersinggung sampai ngatain aku sama teman aku lesbian. Ini artis apa makeup artis? Makeup artis. Makeup artis.
Makeup artist juga. Hey, Dia ngatain itu di ini muka artisnya. aku. Lu makeup artis. Dia ngatain itu di muka aku, Pak Nanda lagi. Dia bilang apa, oh artis gak terkenal, lesbian lu berdua digituin. Oh, anjing. Kayak, hah? Kita salah apa ya? Cuma nanya pakai produk apa? Oke. Yang menurut aku juga wajar. Cewek cowok sih makeup Cewek. artisnya? Ini jadi sesi curhat ya? Oh enggak, ini Sesi komplain atau curhat? enggak, ini maksudnya gini loh. Ini kita bukan jelek-jelekin orang. Bukan buka luka lama kamu juga. Maksudnya orang melihat tayangan ini ambil sisi baiknya, bisa menjadi pembelajaran. Bukan kita mau nyinyirin siapapun gitu. Maksudnya ini kan niatnya kesana, niatnya baik ya, bukan beredukasi. Iya. Kamu sharing ini juga aku tahu nggak gampang ya buat kamu. Pak Nanda lebih tahu lah. Ya, itu membuka luka. Tapi kan ya tadi ya, gue salut sih kamu mau sharing ini untuk memberikan pencerahan atau menginformasikan, mengedukasi buat teman-teman yang masih akan jadi pendatang baru misalnya ke industri. Ambil sisi baiknya gitu dan jadi lebih lebih hati-hati, lebih pintar lagi pelajari kontrak, kerjasama dan lain-lain. Ketika mau diikat dalam suatu kontrak. Karena kontrak itu mikirin mereka, bukan mikirin kamu. Ya benar, banyak kontrak yang orang nggak paham hukum itu berat sebelah. Hak kewajibannya itu berat sebelah. Itu yang jadi pembelajaran sih. Apalagi bahasanya segitu belibetnya. Bahasa hukum ya, bahasa hukum itu susah, bahasa kontrak itu bahasa hukum. Jadi memang menjebak gitu ya. Harus didampingin. Nah, makanya begitu kamu misalnya kita balik lagi ke ajang pencarian bakat. Itu mau masuk misalnya 10 besar atau sebelum itu udah ditawarin kontrak, kamu mesti minta waktu untuk mempelajari kontrak itu dulu dengan expertise, orang yang paham. Jangan belum apa-apa kalau nggak mau tanda tangan kontrak nggak akan lolos, nggak akan masuk, itu udah karena ada tuh istilah ya menandatangani kontrak ini tanpa paksaan, tekanan apapun. Nah itu tekanan menurut gua, itu paksaan menurut gua. Secara itu mengintimidasi dan itu tidak fair menurut gua dalam industri. Setuju. Gitu, sebel gua hal yang gitu. Dan kita harus speak up, udah mulai saatnya. Banyak banget yang dialamin, yang banyak banget talent yang ngalamin itu sih. Sangat banyak. Iya benar. Dan itu kayaknya kalau dikumpulin jadi satu pasti isinya mirip-mirip. Iya. Aduh. Pasti kayak oh ini gini, ini juga gini, ini juga gini. Iya. Iya, gue juga pernah. Ya belum lagi ya namanya artis ya, public figure ya, dengan mood di belakang panggung, ketika dia harus panggung dia harus perform dengan sebaik mungkin. Perasaan moodnya harus dijaga dan kamu mengalami banyak perlakuan-perlakuan yang nggak enak di belakang panggung tuh. Itu di balik dunia gemerlap artis yang orang liatnya enak. Ternyata wih gila, artis juara, pasti banyak duit ya kan, tenar. Wih udah deh paling luar biasa lah gitu. Padahal not always. People have their own problems kan. Just because you're rich and famous, that doesn't mean you don't have problems. Even more problems come maybe. Dan kamu bisa ceritain luka lama ini yang kamu bilang masih sampai sekarang masih berasa, dan dengan sambil senyum ketawa itu gue kagum sih. Maksudnya nggak gampang loh untuk sharing ini. Makasih ya. Artinya I make peace with my past. Like I said, aku nyadar aku harus ngalamin itu for a reason. Ya mungkin biar gak lembek kali. Biar lebih pinter, biar lebih berhati-hati, biar lebih bisa memfilter yang mana yang tepat untuk aku dan yang mana yang kurang tepat. Ya kita harus lewatin itu dulu untuk mengerti. Kalau enggak ya ngomong teori doang gampang, prakteknya beda kan, kita nggak tahu kan. Iya. Next project apa yang jalanin? Jujur sejujurnya, kalau bisa punya kesempatan untuk rilis album, yang aku sudah impikan dari dulu, aku pengen rilis album. Cuman
membuat album itu tidak gampang guys ya. Butuh dana yang banyak juga, butuh tim yang tepat, butuh supporter yang tepat dan semuanya yang tepat. But that's my dream honestly. Untuk pertamanya pasti single, tapi my end goal is to have an album. That's my dream since a long time ago. Semoga sukses ya. Amin, terima kasih doanya Pak Nanda. Donna, thank you udah sharing. Terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk sharing. Terima kasih juga yang sudah Dan mendengarkan komplain dan curhatan aku. semoga orang yang nonton tayangan ini bisa mengambil sisi baiknya, bukan karena kita ngomongin seorang atau lembaga atau TV atau apapun itu. Betul. Industri itu begitu kenyataannya. Jadi faktanya mesti, segitu, ya, begitu. ambil hikmahnya. Setuju dari banget. tayangan ini. Thank you Donna. Terima kasih.